Dari terumbu karang yang penuh warna dan kehidupan hingga sabana luas tempat beragam hewan berkeliaran bebas, planet kita bergetar dengan jaringan koneksi yang rumit. Setiap elemen, setiap makhluk memainkan peran dalam keseimbangan kehidupan yang rapuh. Dan seperti alam yang beroperasi berdasarkan sebab akibat, tarik-menarik dan tolak-menolak, hidup kita juga tampaknya diatur oleh hukum yang sama. Selamat datang di perjalanan untuk menjelajahi hukum tarik-menarik. Sebuah konsep yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman dan realitas yang sesuai ke dalam hidup kita. Ini adalah konsep yang telah bergema sepanjang zaman, terbisikkan dalam kebijaksanaan kuno dan bergema di aula pemikiran modern. Seperti benih yang terbawa angin melintasi benua, ide ini telah berakar di berbagai budaya, seringkali terwujud dalam cara yang unik dan menarik. Kita memulai perjalanan ini dengan menyelami tradisi spiritual yang telah lama merenungkan kekuatan pikiran dan pengaruhnya terhadap realitas kita. Dari kitab Veda kuno, agama Hindu, hingga ajaran mendalam agama Buddha, kita akan mengeksplorasi bagaimana orang-orang zaman dahulu memandang hubungan antara pikiran, tindakan, dan takdir. Mari kita mulai perjalanan penemuan ini. Mengungkap permadani, kaya kepercayaan, dan praktik yang telah membentuk pemahaman manusia tentang hukum tarik-menarik. Dan mungkin, dengan melakukannya, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam kanvas spiritualitas India yang kaya, agama Hindu menjadi bukti kekuatan kebijaksanaan kuno yang abadi. Selama ribuan tahun, umat Hindu telah percaya pada tarian kosmik yang diatur oleh hukum karma, sebuah kata Sanskerta yang berarti tindakan. Setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan menciptakan riak, tidak hanya membentuk masa kini, tetapi juga masa depan kita. Jaringan sebab akibat yang rumit ini tidak dilihat sebagai hukuman atau hadiah, tetapi sebagai konsekuensi alami dari pilihan kita. Sama seperti benih yang ditanam di tanah subur pasti akan bertunas dan tumbuh, begitu pula tindakan kita akan berbuah dalam kehidupan ini, atau kehidupan yang akan datang. Bhagavad Gita, sebuah kitab suci Hindu, dengan fasih mengingatkan kita, manusia dibentuk oleh keyakinannya. Apa yang dia yakini, itulah kita enama. Keterkaitan yang mendalam ini melampaui tindakan individu kita untuk merangkul seluruh jalinan keberadaan. Chandogya Upanishad, kitab suci lainnya yang dihormati, menyatakan, seseorang terbuat dari keinginannya. Seperti apa keinginannya, begitu pula kehendaknya. Seperti apa kehendaknya, begitu tindakannya. Apapun tindakan yang dia lakukan, itulah yang akan dia tuai. 340. Kebijaksanaan kuno ini menekankan kekuatan luar biasa dari pikiran dan keinginan kita dalam membentuk realitas kita. Agama Hindu, dengan kebijaksanaan yang melampaui waktu, mengajak kita untuk merenungkan bobot tindakan kita dan konsekuensi luas dari pilihan kita. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya pengamat pasif dalam drama kehidupan yang sedang berlangsung, tetapi peserta aktif dengan kekuatan untuk membentuk takdir kita sendiri. Inti dari pemahaman Hindu tentang hukum tarik-menarik adalah konsep sankalpa, yang sering diterjemahkan sebagai tekad atau niat. Ini seperti benih keinginan yang ditanam di tanah subur pikiran, diresapi dengan kekuatan untuk mewujudkan diri di dunia nyata. Seperti seorang tukang kebun yang bijaksana dengan hati-hati memilih benih yang mereka tanam, kita juga dianjurkan untuk memupuk niat yang positif dan bertujuan. Tapi sankalpa bukan hanya sekedar melamun. Ini adalah tindakan sadar dan proaktif untuk menyelaraskan diri dengan tujuan tertinggi kita, dharma kita. Dharma, istilah yang kompleks, sering diterjemahkan sebagai kewajiban, kebajikan, atau kebenaran. Meliputi kualitas dan tindakan yang secara inheren selaras dengan tatanan kosmik. Ketika pikiran, perkataan, dan tindakan kita selaras dengan dharma kita, kita menciptakan sinergi, menarik pengalaman dan peluang yang beresonansi dengan jati diri kita yang sebenarnya. Seperti sungai yang mengalir tanpa henti menuju lautan, hidup menjadi perjalanan manifestasi yang mudah ketika kita selaras dengan tujuan kita. Melalui wawasan tentang karma, sankalpa, dan dharma, Hindu menawarkan peta jalan abadi untuk menavigasi tarian kehidupan yang rumit. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya sekedar penerima pengaruh eksternal, tetapi juga memiliki kekuatan di dalam diri kita untuk membentuk realitas kita melalui pikiran, niat, James Berry.
Dari puncak Himalaya yang tertutup salju hingga hutan rimba Asia Tenggara yang lebat, ajaran Buddha telah menyebar ke seluruh dunia, membawa pesan tentang kesadaran, kasih sayang, dan pembebasan dari penderitaan. Inti dari tradisi kuno ini adalah pemahaman bahwa pikiran kita adalah alat yang ampuh, mampu menciptakan kebahagiaan dan kesedihan. Sang Buddha Siddhartha Gautama mengajarkan bahwa pikiran kita seperti benih, dan pikiran kita seperti ladang yang subur. Seperti halnya benih kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang besar, begitu pula sebuah pikiran dapat berakar di benak kita dan membentuk seluruh pengalaman realitas kita. Beliau pernah berkata, "Kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari pikiran kita. Dengan pikiran kita, kita menciptakan dunia." Wawasan mendalam ini merupakan inti dari ajaran Buddha tentang hukum tarik-menarik. Dengan menyadari pikiran kita memiliki kekuatan untuk memilih pikiran mana yang akan dipelihara dan mana yang akan dilepaskan. Melalui latihan kesadaran, kita belajar mengamati pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi, memupuk keadaan tenang yang memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang disadari. Menguasai pikiran ini bukanlah menekan atau menyangkal pikiran kita, tetapi mengembangkan hubungan yang welas asih dan bijaksana dengannya. Seperti seorang sponge yang terampil dengan hati-hati membidik peningkiran hati pada belajar dan berpikiran tersekat dan peja menciptakan realitas yang ingin kita kelami. Kekristenan, sebuah keyakinan yang dianut oleh miliaran orang di seluruh dunia, juga menyimpan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan daya tarik. Inti dari hal ini adalah konsep iman, keyakinan yang teguh pada hal-hal yang tak terlihat. Seperti seorang petani yang menabur benih dengan harapan akan panen di masa depan, kekristenan juga menekankan prinsip menuai apa yang Anda tabur. Prinsip ini yang terjalin di seluruh ajarannya menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan kita adalah benih yang pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai. Amsal 20:7 dengan tepat menangkap hal ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ayat yang kuat ini menekan pentingnya dunia batin kita, mengingatkan kita bahwa pikiran kita membentuk realitas kita. Seperti benih yang menentukan sifat buahnya, pikiran dominan kita membentuk kehidupan kita. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Galatia 6:7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa kita terikat oleh konsekuensi dari tindakan kita, baik positif maupun negatif. Injil Markus menjelaskan lebih lanjut hubungan mendalam antara keyakinan dan manifestasi melalui kata-kata Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini merangkum inti dari hukum tarik-menarik dalam konteks kekristenan, menekankan kekuatan transformatif dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika keyakinan kita selaras dengan keinginan kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh, kita membuka diri untuk menerima berkat yang kita cari. Kuasa kata-kata juga merupakan tema yang berulang dalam kekristenan. Sejak awal, dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan dunia dengan firman-Nya. Tindakan penciptaan ilahi ini berfungsi sebagai prototipe yang kuat untuk potensi kreatif di dalam diri kita masing-masing. Kata-kata kita yang diresapi dengan keyakinan dan niat memiliki frekuensi getaran yang beresonansi dengan alam semesta. Sama seperti benih yang membawa cetak biru untuk pohon ek yang megah, kata-kata kita membawa potensi untuk membentuk realitas kita. Dengan menyelaraskan kata-kata kita dengan keinginan terdalam kita dan mengucapkannya dengan keyakinan, kita memanfaatkan kekuatan kreatif ini dan memulai proses manifestasi. Perjalanan kita menjelajahi kebijaksanaan dunia membawa kita ke Islam, sebuah keyakinan yang berlandaskan kepatuhan pada kehendak Allah. Dalam Islam, hukum ketertarikan diwujudkan melalui konsep niyah dan tawakal, yaitu niat dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Niyah yang sering dipahami sebagai niat merupakan inti dari ajaran Islam. Niyah menekankan pentingnya menghubungkan tindakan dengan tujuan yang murni dan tulus.
Setiap tindakan, sekecil apapun, bernilai jika dilakukan dengan niat yang lurus. Hal ini diilustrasikan dengan jelas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, di mana Nabi Muhammad semoga damai besertanya bersabda, "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." Perkataan yang mendalam ini menekankan pentingnya hidup dengan kesadaran, di mana tindakan kita mencerminkan keselarasan batin. Di sisi lain, tawakal mewujudkan prinsip percaya dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah penyerahan diri yang aktif kepada rencana Tuhan, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Ini bukan berarti secara pasif, melainkan pemahaman yang mendalam bahwa usaha kita hanyalah bagian dari tarian kosmik yang lebih besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Al-Quran menyatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberikan penghiburan dan ketenangan, mengingatkan kita bahwa kita didukung oleh kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kemampuan kita untuk mewujudkan bukan hanya bergantung pada kekuatan kita sendiri yang terbatas, tetapi juga diperkuat oleh hubungan kita dengan yang ilahi. Menyerahkan diri pada kehendak ilahi ini bukanlah tentang melepaskan impian kita, tetapi tentang menyelaraskan keinginan kita dengan apa yang terbaik. Ketika niat kita murni, usaha kita tulus, dan keyakinan kita kepada Allah tak tergoyahkan, kita membuka diri untuk menerima berkah melampaui imajinasi kita. Penting untuk diingat bahwa meskipun hukum ketertarikan menekankan kekuatan pikiran dan keyakinan kita, perspektif Islam mengingatkan kita bahwa pada akhirnya Allah lah pencipta dan pemberi berkah tertinggi. Peran kita adalah untuk berusaha semaksimal mungkin dengan ketulusan dan menyerahkan hasilnya kepada kebijaksanaan ilahi. Pemahaman ini menumbuhkan rasa rendah hati dan syukur, menyadari bahwa kita adalah bagian dari tatanan kosmik yang lebih besar. Dengan berserah diri pada kehendak ilahi, kita memanfaatkan kekuatan yang melampaui pemahaman terbatas kita dan membuka diri kita terhadap berkah yang ditujukan untuk kita. Perjalanan kita menjelajahi kebijaksanaan kuno sekarang membawa kita ke Yudaisme, sebuah keyakinan yang berakar kuat dalam perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Inti dari pemahaman Yahudi tentang manifestasi adalah konsep emunah, yang sering diterjemahkan sebagai iman atau kepercayaan. Namun, emunah lebih dari sekadar persetujuan intelektual. Ini adalah keyakinan yang dalam pada rencana Tuhan dan kepercayaan yang teguh pada janji-janjinya. Keyakinan ini bukanlah sesuatu yang pasif. Ini adalah keterlibatan aktif dalam kehidupan, sebuah komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang diungkapkan melalui Taurat dan mitzvot atau perintah. Keyakinan aktif inilah yang menjadi lahan subur tempat keinginan kita dapat terwujud. Kekuatan kata-kata, khususnya kata-kata Ibrani, juga sangat penting dalam mistisisme Yahudi. Tindakan berbicara dianggap sebagai kekuatan kreatif yang mencerminkan tindakan penciptaan ilahi yang digambarkan dalam kitab Kejadian. Konsep ini berakar kuat dalam Kabalah, tradisi mistik dalam Yudaisme yang mengeksplorasi makna tersembunyi dan kekuatan huruf dan kata Ibrani. Praktik Coach Hadibur, kekuatan perkataan, menekankan pentingnya komunikasi yang cermat. Kata-kata kita yang dijiwai dengan niat dan diucapkan dengan kesadaran dapat memiliki dampak yang mendalam pada realitas kita dan dunia di sekitar kita. Kitab Amsal, kumpulan ucapan bijak, menawarkan wawasan mendalam tentang hubungan antara pikiran kita dan kenyataan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Ayat yang kuat ini menyoroti potensi kreatif dan destruktif dari kata-kata kita. Dengan memilih untuk berfokus pada hal-hal positif, mengucapkan berkat dan dorongan, kita memupuk lingkungan yang kondusif untuk tumbuhan dan manifestasi. Sebaliknya, kenegatifan dan kata-kata yang menyakitkan dapat menciptakan hambatan dan menghambat kemajuan kita. Dalam Pirkei Avot, kumpulan ajaran etis dari tradisi rabbinik, kita menemukan kebijaksanaan berikut. Rabbi Akiva berkata, segala sesuatu telah diramalkan, namun kebebasan berkehendak diberikan. Pirkei Avot 3:15. Perkataan yang mendalam ini merangkum keseimbangan halus antara takdir dan agensi manusia. Sementara kita pada akhirnya bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita,
kita juga mengakui bahwa ada rencana yang lebih besar sedang berlangsung. Pemahaman ini menumbuhkan rasa rendah hati dan mendorong kita untuk berserah pada kebijaksanaan alam semesta, percaya bahwa kita dibimbing dan didukung dalam perjalanan kita. Dari hiruk-pikuk perkotaan hingga pegunungan tenang di Tiongkok, sebuah filosofi telah muncul sejak berabad-abad lalu, menekankan harmoni dengan tatanan alam semesta, Taoisme. Inti dari kebijaksanaan kuno ini adalah konsep Tao, yang sering digambarkan sebagai jalan atau aliran. Tao mewakili prinsip dasar yang mengatur alam semesta, kekuatan tak terlihat yang mendorong pasang surut segala sesuatu. Bayangkan sebuah sungai, airnya meliuk-liuk melintasi pemandangan, dengan mudah melewati rintangan di sepanjang jalan. Tao, seperti sungai, mengajak kita untuk bergerak mengikuti arus kehidupan, merangkul perubahan, dan beradaptasi dengan keadaan yang selalu berubah di sekitar kita. Ini bukanlah penerimaan pasif, tetapi penyelarasan yang sadar dengan tatanan alam. Seperti pohon yang lentur tertiup angin, tetap berakar namun fleksibel, Taoisme mendorong kita untuk menemukan kekuatan batin kita sendiri di tengah tantangan hidup. Dengan menghubungkan diri kita dengan Tao, kita memanfaatkan sumber kebijaksanaan dan ketahanan yang memungkinkan kita menavigasi kerumitan hidup dengan anggun dan mudah. Dalam tarian harmonis dengan alam semesta inilah, kita menemukan kedamaian dan kepuasan sejati. Filosofi kuno ini mengingatkan kita bahwa memaksakan kehendak kita pada dunia seringkali menyebabkan perlawanan dan perjuangan. Sebaliknya, dengan memahami dan menyelaraskan diri dengan arus alami Tao, kita dapat menstuen kita dengan seperti kinyut sebuah rusung mems. Inti dari filosofi Taoisme adalah konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tanpa tindakan atau bertindak tanpa usaha. Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi ini berbicara tentang kekuatan menyelaraskan diri dengan Tao, membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami, dan bertindak sesuai dengan tatanan alami. Ini tentang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus mundur, membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Bayangkan seorang tukang kebun yang ahli memahami kebutuhan tanamannya, menciptakan kondisi yang tepat agar mereka tumbuh subur. Mereka tidak memaksakan pertumbuhan, tetapi memeliharanya, bekerja selaras dengan ritme alam. Inilah inti dari Wu Wei, keseimbangan halus antara tindakan dan tanpa tindakan, antara usaha dan relaksasi. Dalam hidup kita, mempraktikkan Wu Wei melibatkan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap hasil, mempercayakan diri pada kebijaksanaan alam semesta. Ini tentang percaya bahwa dengan menyelaraskan diri dengan Tao, kita dibimbing menuju kebaikan tertinggi, bahkan ketika jalannya tidak selalu jelas. Ini bukan berarti kita pasif dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, ini mendorong kita untuk bertindak dengan niat yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan segala sesuatu. Dengan merangkul Wu Wei, kita memamerkan kebijaksanaan yang memungkinkan kita menavigasi kompleksitas kehidupan dengan anggun, efektif, dan seseringan. Setelah perjalanan kita menjelajahi kebijaksanaan kuno, sekarang kita tiba di awal abad ke-20, menyaksikan munculnya pemikiran baru. Gerakan ini sebuah perpaduan antara filsafat, spiritualitas, dan pengembangan diri, memperkenalkan gagasan-gagasan revolusioner yang beresonansi mendalam dengan dunia yang berubah dengan cepat. Intinya terletak pada keyakinan yang kuat akan kekuatan pikiran untuk membentuk realitas. Para pelopor seperti Wallace Wattles dalam karyanya yang terkenal The Science of Getting Rich menekankan potensi kreatif dari pikiran. Dia berpendapat bahwa dengan menyelaraskan pikiran kita dengan keinginan kita dan berfokus pada kemakmuran, kita dapat menarik kekayaan dan kelimpahan ke dalam hidup kita. Konsep ini meskipun revolusioner pada masanya, menggemakan kebijaksanaan kuno yang telah kita temui, menunjukkan sifat abadi dari prinsip-prinsip ini. Napoleon Hill, tokoh berpengaruh lainnya dalam gerakan pemikiran baru, semakin memperkuat hubungan antara pikiran dan pencapaian. Melalui penelitian ekstensif tentang kebiasaan individu-individu sukses, Hill mengidentifikasi seperangkat prinsip yang ia yakini sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan, dengan penekanan pada berpikir positif, visualisasi, dan keyakinan yang teguh pada diri sendiri.
Penekanan pada kekuatan pikiran ini sangat beresonansi dengan individu yang ingin mengendalikan hidup mereka dan mewujudkan impian mereka. Dari menarik kekayaan hingga mencapai kesuksesan, gerakan pemikiran baru menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan memanfaatkan potensi kreatif di dalam diri kita masing-masing. Inti dari pikiran baru dan interpretasi modernnya adalah konsep manifestasi. Kemampuan untuk mengubah keinginan kita menjadi kenyataan melalui kekuatan pikiran, keyakinan, dan niat terfokus. Ini bukan sekadar angan-angan, tetapi proses yang disengaja dan sadar untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan hasil yang diinginkan. Salah satu alat penting dalam proses ini adalah visualisasi, yaitu menciptakan gambaran mental yang jelas dan hidup tentang tujuan kita seolah-olah sudah tercapai. Dengan terus-menerus melakukan praktik ini, kita menanamkan gambaran-gambaran ini ke dalam alam bawah sadar kita, memengaruhi pikiran, keyakinan, dan akhirnya tindakan kita, yang membawa kita pada perwujudan aspirasi kita. Rhonda Byrne dalam buku terlarisnya, The Secret Rahasia, telah membawa konsep hukum tarik-menarik kepada khalayak global. Dia menyajikan kerangka kerja yang sederhana untuk manifestasi, menekankan pentingnya rasa syukur, pikiran positif, dan memvisualisasikan keinginan kita seolah-olah sudah tercapai. Pendekatan yang mudah dipahami ini telah beresonansi dengan jutaan orang, membangkitkan minat baru pada kekuatan pikiran dalam membentuk realitas. Meskipun metode dan interpretasinya mungkin berbeda, prinsip dasarnya tetap sama. Pikiran kita adalah kekuatan kreatif, membentuk pengalaman tato dan dunia di sutra kita. Dengan memahami Kentin memanfaatkan sesama jenis kita di pencipta realitas kita sendiri dan banyak kita wujud biara sing ingis. Dari ajaran kuno Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Yahudi, dan Tao, hingga prinsip-prinsip modern dari pikiran baru, kita telah menjelajahi berbagai budaya dan filosofi, menemukan benang merahnya kekuatan pikiran dan niat kita untuk membentuk realitas. Meskipun terdapat perbedaan bahasa, adat istiadat, dan interpretasi, pesan dasarnya tetap sama. Entah kita menyebutnya karma, dharma, iman, niat, keyakinan Tao, atau hukum ketertarikan, intinya tetap sama. Dunia batin kita membentuk pengalaman lahiriah kita. Apa yang kita fokuskan, yakini, dan lakukan memiliki dampak langsung pada kehidupan yang kita ciptakan. Ini bukan hanya konsep filosofis, tetapi prinsip dasar yang terjalin dalam struktur keberadaan kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan menjelajahi hukum ketertarikan melalui beragam perspektif spiritual. Ingatlah, kekuatan pikiran dan niat Anda dapat membentuk realitas Anda. Sampai jumpa di Bank Sensitif, terus menerima kehidupan.